Kita bisa di sini ada tuh abu-abu ini mesti tanda tangan. Mesti tanda tangan. Oh, sudah mulai. Abu. Sudah berapa? 40 dah? Sudah 40-an anak. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah, baik semuanya. Berarti kalau sudah baik, sudah sehat, bisa lebih semangat ya belajar hari ini? Sudah Semangat ya, semangat sekali. Kita sapa anak pakai itu aja Ustazah apa? Jargonnya sekolah. Oh ya. Oke. Boleh Ustaz Diva? Oke. Kita sapa anak dulu ya. SD Muhammadiyah 24. Cerdas, cerdas, hafid, berkarakter. Anak-anak diikuti ya. Ikuti gerakannya the best. The best begini semuanya. Terus cerdas, cerdas, hafid, berkarakter. Bisa? Oke, sekali lagi ya. SD Muhammadiyah 24. The best, cerdas, hafid, berkarakter. Tepuk tangan buat anak-anak yang semangat pagi ini. Tadi kabarnya alhamdulillah sehat semuanya Ustazah ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar apa Ustazah? Hari ini Belajar apa ya? kita akan belajar Al-Islam dengan Ustazah Al. Yang kedua akan belajar tematik dengan Ustazah Diva. Dan juga nanti sama PJOK dengan Ustaz Rizky. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Coba angkat tangannya yang sudah siap belajar hari ini. Semuanya sudah siap? Yang sudah siap belajar coba angkat tangannya. Mana tangannya? Mana tangannya yang sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar jangan lupa disiapkan modulnya. Terus buku tema 4. Nah, hari ini terus termasuk Al-Islam ya, nanti ada di modul ya Ustazah. Iya. Oke. Anak-anak jangan lupa duduk yang tertib, yang manis. Ingat jarak pandangnya jangan terlalu dekat dengan HP-nya Ustazah ya. Atau yang pakai laptop agak jauhan juga sama, tidak boleh terlalu dekat dengan layar komputer atau laptopnya. Kenapa sih Ustazah kok kita nggak boleh terlalu dekat Ustazah? Ya biar masih Biar matanya tetap sehat matanya. Jadi supaya anak-anak matanya sehat karena kita pembelajaran daring cukup lama. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan layar HP ataupun layar komputer. Oke, kita mulai Ustazah ya. Kita awali dengan pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. PJOK dulu terakhir. Oke, dari Al-Islam dulu ya. Anak-anak disiapkan modulnya, dibuka Al-Islam. Nah, belajar bersama Ustazah Alfia. Halo, sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Sudah siap? Tadi sudah kita awali dengan bacaan basmalah. Nah, sekarang dibuka modulnya Al-Islam. Sudah semuanya? Sudah. Nah, coba Ustaz Rizky. Hari ini kita belajar surat apa?
Surat Al-Ikhlas. Iya, betul. Ya, surat Al-Ikhlas. Ya, mari kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlasnya. Oh ya, tujuan pembelajaran kali ini ya, anak-anak bisa menghafal surat Al-Ikhlas dengan lancar dan tepat. Terus siswa dapat memahami makna kandungan surat Al-Ikhlas. Mari, ayo kita membaca surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Siapa yang sudah hafal? Semuanya ya? Iya, semuanya sudah hafal. Insya Allah semuanya sudah hafal. Pintar-pintar semuanya. Coba kita baca dengan bacaan ta'awudz dulu. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Semuanya mengikutin ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yuk ulang. Semuanya harus ikut. Semuanya harus ikut. Mengikuti ya. Ya. Ya, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar semuanya, bagus, anak-anak hebat ya. Ya, sudah. Nah, di sini kandungan surat Al-Ikhlas ya. Coba Ustadz minta tolong. Nah, surat Al-Ikhlas artinya keesaan Allah. Ya, keesaan Allah artinya apa? Artinya apa, Nak? Siapa yang tahu? Iya, apa siapa yang tahu keesaan Allah? Allah itu satu, ya. Allah itu sendiri. Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, ya. Jadi Allah itu satu, hanya satu, ya. Kemudian surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Pinter. Iya. Ya. Surat Al-Ikhlas yang sudah kita baca tadi terdiri dari berapa ayat? 4 ayat. Pinter. 4 ayat. Ya. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Iya, kenapa? Kenapa kok tergolong surat Makkiyah? Pintar, hebat. Karena surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Makkah, ya, disebut Makkiyah, ya. Nah, di sini ada pesan dari surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu tidak mempunyai siapapun, ya, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah, ya. Dan Allah ya tidak mempunyai, pokoknya sendiri, ya. Kemudian tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Karena apa? Karena Allah itu yang menciptakan, ya. Jadi Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti makhluknya, ya. Jadi tidak ada, oh Allah itu seperti apa? Kita tidak boleh menanyakan zatnya Allah. Jadi kita hanya bersyukur, ya, bersyukur atas ciptaannya Allah. Jadi tidak bisa menyerupai siapapun, ya. Terus Allah tempat meminta pertolongan, ya. Kita artinya kita itu minta pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak kepada siapapun, ya. Minta doa, minta apa, ya.
Jadi kita doa kepada Allah. Ustadz bisa diteruskan? Nah, dari surat Al-Ikhlas, anak-anak sudah paham? Sampun? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang surat Al-Ikhlas? Sudah? Paham ya? Hafal ya? Hafal ya? Hafal ya? Iya, kalau sudah hafal nanti ketika video call ustadzah ya, ustadzah suruh hafalin anak-anak sampai hafal ya. Iya katanya ya. Nah, sekarang beralih ke huruf hijaiyah. Ya. Coba dilihat di situ ada huruf hijaiyah itu ada berapa Nana? Jumlahnya berapa? 29. Iya. Nah, di sini huruf hijaiyah asli. Huruf hijaiyah asli itu ya, kita kalau berucap alif ya, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, hamzah, ha, ya. Nah, ya, huruf hijaiyah kalau lihat anak-anak buka bukunya enggak? Ada yang buka bukunya? Jumlahnya huruf hijaiyah itu ada 29. Misalnya di bukunya belum ada 29, misalnya di situ hanya 28 karena di situ belum ada hamzah. Ya. Jadi kalau di sini sudah ya, huruf hijaiyah yang asli itu 29 jumlahnya. Ini huruf hijaiyah ini terdapat di Tilawati jilid 1 insya Allah ya. Anak-anak kalau sudah hafal huruf aslinya ya diucapkan dengan alif ba ta ya. Alif ba ta. Siapa yang bisa? Alif ba ta sa jim ha kha zal. Ya, Mbak Putri. Terus? Terus? Coba yang bisa hafal huruf asli. Huruf aslinya hijaiyah, angkat tangan. Coba sayang. Mbak Putri dulu. Coba Mbak Putri dulu. Ya, ayo. Mbak Putri. Di-unmute dulu sayang. Di-unmute. Ayo. Coba. Lagi di-unmute. Nah, sudah. Coba. Suaranya. Oh, belum bisa. Ya. Nah, coba anak-anak siapa lagi? Coba siapa lagi? Angkat tangan, siapa lagi? Siapa? Iya, Deva. Jadi 1 TJ. Yuk, Mas Deva. Mas Deva. Ya. Ayo Abata. Suaranya, Mas. Ya. Oh, sudah. Alif ba ta sa jim ha kha zal. Ya. Za oh wa ko mim kaf lam mim Nun.
Nun. Wawu. Wau. Ha? Ya, sudah. Pinter. Terus siapa lagi dari disiplin? Oh, dari mandiri. Coba dari mandiri. Fikar. Mas Fikar, mana Mas Fikar? Ya. Yuk, Mas Fikar. Iya. Atasan jahako dan jantara dan sisin Ain pakok lamim nun wau wa alif hamzah ya. Iya, pinter. Coba ya. Enggak, sudah ya? Sudah ya. Nah, dari bacaan Mbak Putri, Mas Fikar, terus Mas Deva tadi masih ada yang kurang betul ya. Enggak apa-apa, kita belajar ya. Kalau huruf asli ya, huruf hijaiyah yang asli itu bunyinya Nah, alif ya. Alif naik. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, ya, dal, ya, dal, ro, ro ya. Terus za, ya. Bingung. Nah, za, sin, ya, shin. Terus sod, ya, sod, dod, ya. Terus ta, ya, za, ain, ya, ghin, ghain, fa, ya. Terus qaf, ya, qaf, ya, kaf, lam. Terus mim, nun, wawu, ya, hamzah, ha, ya, lam alif, terus hamzah ya, ya, iya. Jadi bunyinya belum ada fathah, ya. Bunyinya karena belum ada fathah, jadi huruf hijaiyahnya alif, ba, ta, sa, jim, ya. Coba anak-anak di rumah latihan ya, huruf hijaiyah asli ya. Yang jilid 1 insya Allah ditilawatinya ada. Ya nak ya, banyak ya yang masih jilid 1 ya. Diajar ustadzanya ya. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, ro. Begitu ya. Za, sin, shin, sod, dot, to, ain, ghin, fa, qaf, kaf, qaf, lam, mim, nun, wawu, lam, alif, hamzah, ya. Biasanya begitu ya, ngaji sama tilawati ya. Nah, di rumah dihafalin lagi ya. Jangan disamakan dengan huruf hijaiyah yang sudah ada harokatnya. Nah, sudah paham anak-anak? Sampun? Iya, ya. Coba bisa dilanjut, Ustadz. Nah, coba ini. Huruf hijaiyah yang ada tandanya harokat. Jadi ada ini tanda baca harokatnya ya. Tanda baca huruf hijaiyah itu ada fathah. Ya, di situ ada fathah. Kalau fathah bunyinya apa sayang? A. Ya, kalau fathah dibunyikan A. Misalnya tadi alif dikasih fathah, jadinya A. Ba tadi dikasih fathah, bunyinya adalah B.
Fathah kok bi. Fathah itu ba, bunyinya ba. Ya. Semuanya ya? Sudah paham? Nah, kemudian ada tanda baca kasro. Kasro itu bunyinya apa sayang? Ada baris di bawah ya. Tandanya di bawah ya. Kemudian bunyinya apa? Bunyinya apa sayang? I, pintar. Bunyinya adalah I. Nah, tadi misalnya ba ya. Ba dikasih harokat kasro, bunyinya jadi apa sayang? Bi, pintar, hebat. Iya, dikasih bunyi. Kalau tak dikasih harokat kasro, bunyinya apa sayang? Ti, sudah pintar semuanya, hebat. Nah, di sini ada lagi ya tanda baca dzumma. Dzumma ya. Dzumma itu dibaca ya, dibaca u, pintar, dibaca u. Misalnya huruf jim, huruf jim dikasih ya, bisa bunyinya bejiji ju, pintar. Pintar, sudah pintar semuanya. Nah, di sini ada tanda baca tanwin. Tanwin itu adalah an, in, un. Ya, an, in, un. Dua baris atas kalau fathatain. Ya, fathatain tadi misalnya alif dikasih tanda fathatain. Bunyinya apa sayang? Iya, alif fathatan dibaca an, pinter. Iya, an. Misalnya ba dikasih tanda tanwin fathatan jadinya apa? Ban. Sudah pintar semuanya. Nah, kemudian di sini ada tanda baca kasrotain. Iya, kasrotain. Jangan kasroten ya. Ya, kasrotain. Nah, misalnya kho dikasih kho ya, dikasih tanda baca fathatain, kasrotain. Khin. Iya, pinter. Iya, sudah pinter semuanya, Nana. Nah, ada lagi di sini tanda baca dzummatain. Dzummatain. Iya, dzummatain. Nah, kalau misalnya fa dikasih tanda baca dzummatain, jadi apa sayang? Bacanya fun, pinter. Ya, kalau kof dikasih tanda baca dzummatain jadinya apa? Kof, kun. Iya, kun. Nah, sudah pinter semuanya. Nah, di sini ada tanda juga tanda tasdid ya, atau sadda. Untuk apa sadda? Untuk apa sayang sadda? Tanda tasdidnya untuk apa? Untuk menebalkan. Contohnya enggak ada ya. Ya. Kayak ini. Waladhdallin. Itu ada tanda tasdidnya, tanda syaddanya. Jadi kalau kita membacanya harus tebal. Waladhdallin. Iya. Nah, kemudian di sini ada tanda sukun. Tanda sukun itu bulat ya, tandanya bulat ya. Sukun itu apa? Untuk mematikan. Ya. Kayak apa ya? Ya itu tadi waladhdallin. Ya. Ini yaknya mati. Jadi enggak kebaca yaknya ya, untuk mematikan hurufnya. Paham anak-anak? Paham? Paham tuh? Nah, ya. Lanjut Ustadz. Nah, kayak ini adalah huruf hijaiyah yang sudah tidak asli. Jadi huruf hijaiyahnya sudah ada dikasih tanda fathah, tanda kasro, tanda dzumma. Lah, bacanya tidak sama dengan yang tadi.
Ya, yang tadi itu alif, sekarang dibaca A. Yang tadi alif, sekarang dikasih harokat kasroh jadi I. Ya, jadi oh ya, sebentar. Coba ayo kita baca bersama-sama, ikutin Ustazah ya. Semuanya ya. Coba A I U ya. Pintar? Iya. Pintar? Iya. Iya. Pintar. Pasti sudah dikasih harokat, pintar semuanya, Nana. Ya. Ya. Ya sudah. Anak-anak sudah pintar semuanya ternyata ya. Iya. Ya. Fathah, kasroh, duma. Belum. Sudah pintar. Memang sudah pintar anak-anak. Coba. Anak-anak. Halo. Ngaji selesaikan. Naninu, wawiwu, hayihu, yayiyu. Pintar. Nah, pintar semuanya ya. Tadi yang belum berarti yang belum paham, masih belum bisa, banyak yang belum bisa tadi dihafalkan yang huruf aslinya ya. Yang kalau sudah ada fathahnya, kasrohnya, dumanya itu alhamdulillah anak-anak sudah hafal. Tinggal menghafalkan huruf asli ya, hijaiyah. Sudah enggak ada lagi kan? Lanjut fathatain. Coba fathatain. Nah ini kalau ada fathatain, kasrotain dan dumatain. Nah, sekarang bunyinya bagaimana? Ikutin Ustazah ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, tin, tun, jan, jin, jun, kan, khin, kun, khon, khin, kun, dan, din, dun, zan, din, dun, Ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, shun, son, sin, sun. Iya, sudah bisa? Bisa, Nana? Coba Ustazah minta satu anak. Coba satu anak. Siapa ya yang tadi belum? Mas Deva sampun. Siapa yang belum? Ya, siapa? Liani. Agam. Agam, mana Agam? Oh, Agam. Coba Mas Agam. Ayo nak, Mas Agam satu disiplin. Iya. Coba ditirukan yang an, in, un coba. Mas, enggak ditutup dong. Nah, gitu. Di-unmute dulu, Nak. Coba di-unmute dulu. Iya, yuk. Ayo. Batak. Di-unmute. Iya. Belum di-unmute Mas Agam. Di-unmute sayang. Lah itu belum. Mas Agam, di-unmute. Di-unmute dulu, Nak. Ayo diketekan unmute. Ya, unmute. Bunda ada? Enggak ada siapa-siapa? Di-unmute dulu sayang. Ya, ditekan dulu. Nah, belum. Di-unmute. Yes, tekan yes. Tekan warna biru. Tekan. Enggak biru, Mas. Di-unmute sayang. Oh, enggak bisa. Iya, enggak bisa suaranya Mas Agam. Suaranya enggak terdengar.
Ya, coba yang lain. Yang lain ya. Coba yang lain ya. Itu tuh. Oh, Zain, Zain. Coba Zain. Ini nih. Zain. Mas Zain, coba. Coba Mas Zain. Iya. Ini sayang. Mana Us? Iya, Mas Zain, coba Mas Zain. Ayo, sudah. An, in, un, coba. Coba, Mas Zain. Hah? Iya, coba. An, in, un. Ban, bin, bun. Terus? Iya. 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 Son sin sun. Ya. Son sin sun. Iya, pinter. Sudah, terima kasih ya. Anak-anak, sudah banyak yang bisa ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Karena sudah dikasih tanda baca ya. Jadi bunyinya disesuaikan dengan tanda bacanya. An, in, un ya, Nak ya. Sudah paham semuanya? Sampun? Iya. Nah, sekarang kesimpulan dari yang kita pelajari tadi. Nah, huruf hijaiyah ada 29. Ya, paham? Terus harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah. Ada harokat fathah, ada kasrah, ada dhammah, ya, ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain. Jadi ada tasdid, ada sukun, ya, sukun untuk mematikan huruf tadi. Ya, paham semua ya? Dari tanda baca ini, jadi bunyinya lain-lain. Paham? Anak-anak paham? Paham ya? Iya, sudah. Hari ini sudah Ustadz. Nah, di sini ada latihan ya Al-Islamnya di buku. Latihannya di halaman 32 A dan B ya. Di situ dijawab di buku saja, di buku tugas ya. Di buku tugas ya. Ada yang membawa Al-Islam? Coba biar nggak lupa, ada yang membawa Al-Islam, dibuka di halaman 32 ya. A dan B dikerjakan di rumah di buku tugas. Ya, besok Sabtu dikumpulkan. Ya, Nak ya, ketika mengambil modul. Ya. Paham? Semuanya sudah siap? Sudah siap mengerjakan PR-nya ya? Ya, atau setelah Zoom ini nanti langsung dikerjakan biar tidak lupa. Ya, anak-anak ya? Siap ya? Iya. Sekarang ya. Sekarang pelajarannya adalah habis ini pelajarannya adalah tema bersama Ustazah Diva. Ya, ya, monggo Ustazah Diva. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bagaimana tadi anak-anak sudah belajar bersama Ustazah Alia? Tadi belajar tentang huruf hijaiyah. Terus kemudian sudah belajar tentang surat Al-Ikhlas. Nah, nanti anak-anak bisa mengulang kembali
dibaca kembali surat Al-Ikhlas, terus kemudian difahami maknanya. Masih ingat nggak tadi Al-Ikhlas artinya apa ya? Membuka Kok pembukaan terus? Itu Al-Fatihah sayang. Apa ya Al-Islam tadi? keesaan Allah. Pintar, siapa yang sudah jawab tadi ya? Ada Al-Ikhlas itu tentang keesaan Allah. Berarti tadi menyimak apa yang disampaikan Ustazah Al. Terus tentang huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 29. Nah, ada juga yang mengatakan 28. Sama-sama betul, anak-anak tidak perlu bingung karena di situ ada hamzah ya. Hamzah itu bisa dimasukkan atau juga tidak. Oke, hari ini Ustazah Diva akan melanjutkan tentang tematik tema 4. Jadi pertemuan ini pertemuan untuk tema 4 yang terakhir. Kita akan bahas tentang apa? Nah, tentang matematika. Kita akan mengukur panjang dan berat benda. Nah, anak-anak sudah ini dipelajari modulnya kemarin, sudah mengukur panjang benda? Sudah. Sudah? Oke, pintar. Ustazah akan mengingatkan kembali dan nanti Ustazah akan praktekkan langsung. Jadi kita hari ini akan belajar tentang satuan tidak baku. Nah, oke, kita klik berikutnya. Anak-anak, untuk mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku apa saja ya yang akan kita perlukan? Yang pertama Ustazah akan kenalkan dulu tujuan pembelajarannya apa sih hari ini. Nah, yang pertama anak-anak akan dapat mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku dengan tepat. Oke, berikutnya anak-anak juga nanti akan bisa membandingkan panjang benda itu sendiri. Anak-anak bisa mengukur panjang buku, panjangnya meja, atau panjang benda yang lain. Akan bisa membandingkan. Nah, oke, sekarang apa saja sih alat-alat yang akan digunakan anak-anak untuk mengukur panjang benda? Meteran, pintar, coba. Nah, anak-anak bisa mengamati ini adalah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama tadi anak-anak sudah menyebutkan ada meteran. Nah, ini biasanya untuk mengukur apa baju, mengukur macam-macam ya. Iya, ada meteran ini 2, terus kemudian penggaris. Terus ada juga istilahnya mikrometer atau jangka sorong di sini. Ini adalah beberapa alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Ini alat yang baku, jadi sudah paten. Bisa misalkan panjangnya buku ada 15 cm, kita ukur pakai meteran atau pakai penggaris. Diukur dengan apapun pasti panjangnya sama. Itu namanya alat yang baku, yang pasti hasilnya tidak akan berubah. Termasuk mikrometer atau jangka sorong. Ada mikrometer, terus jangka sorong, ada meteran ini juga jenisnya biasanya dipakai bapak-bapak tukang ya. Terus ada penggaris. Nah, ini hasilnya tidak akan berubah. Jadi misalkan anak-anak, aku mau ngukur panjangnya meja rumah pakai meteran. Oh, ternyata ada 30 cm misalkan. Pakai apapun pasti hasilnya akan sama, pakai satuan yang baku tentunya, pakai alat-alat ini. Nah, sekarang Ustazah akan kenalkan dengan alat ukur dengan satuan tidak baku. Kita klik. Nah, apa saja ya yang bisa kita gunakan? Yang pertama anak-anak kita menggunakan satu dulu Ustaz. Kita menggunakan jengkal. Ya, jengkal tangan. Namanya apa? Jengkal tangan. Jadi misalkan Ustazah mau mengukur panjang kertas ini pakai jengkal. Jadi di sini kita tempelkan jempol dan jari kelingking ini harus lurus. 1 ditarik, 2. Berarti panjang kertasnya Ustazah ada berapa jengkal? Ada 2. Oke. Ustazah mau mengukur panjang apa lagi ya? Ustazah Al bisa tongkat itu Ustazah Al? Tolong. Nah, makasih Ustazah mengukur panjang ini. Berapa ya panjangnya? Ustazah Al bisa bantu saya? Kita hitung menggunakan jengkal ya. Oke. Kita gunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5.
6. Terima kasih Ustazah Al. Jadi panjangnya tongkat yang dibawa Ustazah Diva ada 6 jengkal. Sudah paham apa namanya anak-anak ini? Jengkal. Kalau misalkan digunakan jarinya anak-anak, apakah hasilnya sama 6 jengkal? Tidak, akan berbeda tentunya karena jarinya anak-anak mungkin kecil. Ini yang dinamakan satuan tidak baku. Jadi walaupun sama-sama menghitung dengan jengkal, tapi kalau jarinya ini bentuknya berbeda, besar kecilnya pasti akan berbeda hasil ukurannya. Bisa jadi anak-anak menghitung jumlahnya sampai 10 jengkal atau 8 jengkal. Ya, tergantung apa ini namanya? Besar tangannya anak-anak atau jarinya anak-anak. Oke, bisa dipahami ini ya. Seperti yang dilakukan oleh Udin. Nah, ini di bukunya anak-anak, Udin ini mengukur panjang karet dengan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal. Oke, sini paham ya? Yang kedua, oke, kita klik ke yang kedua. Anak-anak bisa mengukur dengan menggunakan rentang tangan. Oke, untuk rentang tangan ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis, panjangnya ruangannya anak-anak. Misalkan ini ya layar, Ustazah tempel begini, kita hitung 1, 2, berarti luas ruangan yang Ustazah ini ada 2 depa, yaitu 2 rentang tangan. Oke? Bisa dipahami anak-anak, ini namanya rentang tangan atau depa. Apakah dengan ukurannya anak-anak hasilnya akan sama? Berbeda pasti, karena anak-anak mungkin rentang tangannya tidak terlalu panjang. Bisa jadi ruangannya Ustazah ini sampai 3 depa kalau diukur dengan panjangnya rentang tangan anak-anak. Namanya apa anak-anak tadi? Depa. Iya, depa itu rentang tangan. Oke. Berikutnya bisa juga anak-anak menggunakan langkah kaki. Contoh misalkan anak-anak mau mengukur panjang kamarnya. Nah, kalau mengukur panjang kamarnya bisa coba lihat Ustazah dari ujung sini ya. Ustazah mau melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ruangannya Ustazah ini ada 5 langkah. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai alat ukur panjang benda tapi dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu langkah kaki, termasuk tadi jengkal. Terus ada lagi namanya apa anak-anak? Depa atau rentang tangan. Nah, ini adalah alat-alat ukur yang tidak baku. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Nah, berikutnya ada ukuran hasta. Hasta itu segini. Nah, jadi misalkan Ustazah hitung lagi, bisa dibantu oleh Ustazah Tita. Nah, kita menghitung panjang ini ya Ustazah Tita, kita gunakan hasta. Jadi hasta itu dari siku sampai sini. Kita hitung 1, Ustazah tandai, 2, berarti ada 2,5. Ada 2,5 hasta. Terima kasih Ustazah Tita. Ini juga bisa digunakan sebagai alat ukur. Banyak anak-anak bisa menggunakan telapak kaki. Ustazah cuma memberikan contoh 4 dulu, karena nanti anak-anak di kelas 2 juga akan belajar mengukur panjang satuan tidak baku yang lain. Oke, gimana? Sudah paham? Sudah paham? Sudah? Ada beberapa. Nah, ini Ustazah beri contoh. Ini adalah foto dokumentasi dulu waktu Ustazah mengajar kakak kelasnya anak-anak mengukur meja dengan satuan tidak baku jengkal. Terus kemudian ada lagi ini mengukur menggunakan benda, bisa. Nah, Ustazah praktekkan ya. Kita hitung lagi. Misalkan suara hilang. Kita hitung panjang benda dengan menggunakan benda pulpen atau spidol atau menggunakan korek api atau dengan benda-benda yang lain.
bisa digunakan untuk alat ukur. Berapa panjang tongkat ini dengan menggunakan spidol? Kita hitung. 1, 2. Ingat anak-anak harus pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang spidol ini ada 8 spidol. Panjang tongkat, maaf. Panjang tongkat ini ada 8 spidol. Nah, jadi ternyata banyak ya anak-anak yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda. Nah, ini contohnya. Ini adalah muridnya Ustazah dulu. Jadi praktek mengukur dengan satuan tidak baku dengan menggunakan depa, mengukur panjang papan tulis. Terus ini mengukur meja, panjang meja dengan menggunakan spidol. Jadi meja itu panjangnya ada 4 spidol. Terus ada juga aku sih bingung. Yang satunya ini kakaknya mengukur dengan menggunakan jengkal. Oke. Nah, anak-anak itu tadi tentang panjang benda. Nah, kemarin anak-anak di modulnya sudah belajar di sini, sudah mengisi ya untuk pertemuan hari Senin mengukur panjang. Anak-anak di rumah nanti ini bisa yang ada praktek mengukur benda yang ada di rumah. Bisa menggunakan jengkal atau yang hari ini anak-anak mempelajari sama Ustazah menggunakan depa, menggunakan langkah kaki boleh dituliskan. Misalkan mengukur panjang kamarnya anak-anak pakai langkah kaki boleh, kamarku berarti ada berapa langkah, atau semuanya menggunakan jengkal juga boleh. Oke, nah ini nanti bisa dikerjakan ya yang ada di modulnya. Sekarang ada pertanyaan untuk yang mengukur panjang benda sebelum Ustazah lanjutkan tentang berat benda? Ada pertanyaan? Aku nggak kelihatan anak-anak. Nggak ada? Sudah paham semua ya? Sudah paham? Nah, oke, kalau anak-anak sudah paham, Ustazah akan lanjutkan mengukur berat benda. Belum. Berat benda, Ustazah akan kenalkan apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, oke. Nah, tujuannya anak-anak supaya dapat mengukur berat benda dengan alat ukur yang tidak baku, dan anak-anak juga dapat membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, alat ukur apa saja yang kita gunakan untuk mengukur berat benda? Oke, Ustazah akan kenalkan alat-alat yang baku, yang pasti digunakan anak-anak atau masyarakat umumnya. Kita klik. Oke, nah ini anak-anak adalah beberapa contoh alat ukur untuk mengukur berat. Contoh misalkan ada timbangan digital. Terus ini mungkin anak-anak yang ke pasar biasanya diajak orang tuanya pasti tidak asing dengan alat timbangan ini ya. Mau beli telur, mau beli buah juga kadang ditimbang pakai ini. Beratnya berapa? Nah, ini alat timbang. Ini juga sama alat timbang digital, juga bisa digunakan untuk mengukur berat benda apapun. Terus kemudian ini ada timbangan gantung. Ini biasanya untuk nimbang yang paling berat-berat. Misalkan beras, misalkan yang pakai yang sak itu bahasa Indonesianya ya. Yang gantung besar ya, pokoknya ukuran yang berat-berat. Biasanya menggunakan yang gantungan ini. Atau anak-anak menjumpai kalau waktu kecil mungkin ingat imunisasi. Anak-anak waktu masih balita, kalau yang ingat waktu imunisasi ada yang ditimbang pakai gini, ada yang masih pakai gantungan gendong gitu ya, diiketin di sini. Nah, ada yang lupa ya. Terus ini ada timbangan duduk, ini biasanya untuk menimbang bahan-bahan kalau mau masak-masak, menimbang tepung, margarin dan sebagainya, benda-benda yang tidak terlalu berat banget ya. Ini bisa menggunakan ini. Terus ada neraca, maaf ini biasanya untuk menimbang kayak emas, gram atau apa itu benda-benda yang kecil-kecil gitu ya. Biasanya tembaga. Nah, itu bisa digunakan. Ini sebagian saja anak-anak. Jadi masih banyak sebenarnya alat untuk mengukur berat benda itu banyak. Ya. Jadi ada yang mungkin anak-anak pernah lihat yang
nimbang ini untuk menimbang apa itu? Satu apa ini namanya Us? Beras gitu kan, ada juga ya yang besar alat timbangnya banyak. Nah, berikutnya Ustazah akan kenalkan anak-anak alat ukur untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Ada apa saja ya yang tidak baku? Kita klik. Klik, klik, klik. Nah, ini adalah beberapa contoh anak-anak untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Bisa menggunakan benda-benda lain, bisa menggunakan apa itu namanya buah. Jadi misalkan berat anggur sama dengan berat 3 apel, atau berat 3 buku sama dengan beratnya berapa jeruk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jeruk. Berarti beratnya buku sama dengan 8 jeruk. Ada juga yang menggunakan kelereng. Nah, ini yang di bukunya anak-anak. Jadi berat kaleng ini berapa beratnya? Kita hitung ada berapa kelereng anak-anak? Coba dihitung. 8. Berapa? 8. Pinter, ada 8 kelereng. Nah, itu anak-anak di modulnya bisa betul, 8 kelereng. Di modulnya anak-anak Ustazah sudah beri latihan juga di bukunya, di modul, termasuk di bukunya anak-anak. Nanti ada beberapa latihan tentang mengukur berat benda. Setelah Zoom ini nanti bisa dikerjakan. Nah, Ustazah akan mempraktekkan sedikit. Ustazah Tita, bisa dibantu saya? Bagaimana mengukur dengan satuan tidak baku? Misalkan ini bisa nggak ya? Kelihatan. Hanger? Gak apa-apa, pakai ini. Oke, Ustazah akan tunjukkan anak-anak. Kita coba praktek. Nah, ini seperti yang di bukunya anak-anak. Kita akan mengukur beratnya apa Ustazah Tita? Ini dari benda Kelereng. Nah, kita akan mengukur beratnya buku ini berapa kelereng ya? berapa ya? Ada di HP ku bisa di screenshot kan waktu praktek ini. Di HP ku. Di HP ku. HP ku. Screenshot aja kan dari itu. Enggak, dihitung dulu, dihitung. Nyala. Kita hitung ya. Bentar, dikosongin dulu. Anak-anak bisa ikut Ustazah menghitung ya, berapa beratnya buku ini, berapa kelereng ya. Kita masukkan kelereng 1 dulu. 1, 2, Ustazah Tita ditambahkan 3, belum seimbang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus belum 11, 12, 13, 14, 15, masih kurang, belum seimbang anak-anak ya. 16, 17, sudah seimbang belum? Kurang 1 kayaknya. 18, nah sudah seimbang ya. Jadi ini anak-anak untuk mengukur beratnya benda dengan satuan tidak baku, kita menggunakan kelereng. Misalkan ini harus seimbang, jadi tahu nanti beratnya seberapa. Misalkan ini tadi kita hitung berat buku. Berat buku ada berapa Ustazah Tita? 18 kelereng. Oke, kita coba lagi Ustazah Tita ya, diambil dulu. Satu lagi contoh, kita mau menghitung beratnya penghapus Ustazah Tita. Ada penghapus papan tulis, bisa diambil. Oke, dimasukkan di sini. Oke, kita akan hitung beratnya penghapus. Nah, oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ya? Kurang 1. 6. Suaraku sampai hilang. Berarti beratnya penghapus ada berapa kelereng anak-anak tadi?
6 kelereng. Pinter. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Anak-anak nanti di rumah bisa praktek. Ya, bisa praktek menghitung sendiri. Oke. Dikembalikan. Nah, nanti anak-anak boleh praktek menghitung berat benda. Di rumah ada hanger atau gantungan baju, ada kelereng juga bisa digunakan. Ada apa ini? Menggunakan bisa menggunakan benda-benda yang lain. Jadi mengukur satuan tidak baku untuk mengukur berat bisa menggunakan buah, bisa menggunakan kelereng, bisa juga menggunakan pensil. Misalkan beratnya buku itu ada berapa pensil ya, bisa digunakan, dimasukkan kantongnya. Nanti sampai seimbang. Nah, kalau sudah seimbang atau lurus, nah itu baru adalah jumlah beratnya. Oke, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya yang mungkin belum dipahami? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Jelas? Sudah jelas? Oke, pintar. Jadi nanti yang mau praktek di rumah boleh pakai timbangan kayak Ustazah tadi yang menggunakan. Iya? Ada yang mau bertanya? Ada yang? Kalau buat timbang ini boleh tak? Apa nak? Siapa yang ngomong? Yang siapa? Oh itu, mau nimbang mainan. Ya. Oh ya bisa, anak-anak nanti praktek ya, Mas Muhammad Purnomo. Oh, kok nggak tahu namanya Mas Raffi. Oh maaf lah, namanya itu bukan Mas Raffi, jadi saya nggak tahu. Maaf ya, oh Mas Raffi bisa. Nanti di rumah dipraktekkan ya Mas Raffi ya. Jadi pakai apa tadi alatnya? Gantungan baju, terus pakai plastik. Yang ketiga pakai alat ukurnya. Mau pakai kelereng atau mau pakai yang lain? Boleh. Ya, nanti dimasukkan mainannya. Dimasukkan di kresek satunya tinggal diisi alat ukurnya. Kalau misalkan kelereng nanti ketahuan, oh berat robotku, mainanku mobil-mobilan beratnya bisa sampai 30 kelereng atau 25 kelereng tergantung berat mainannya. Bisa Mas Raffi? Oke, nanti mau dipraktekkan ya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada Ya, siapa? Muhammad Mas Rizky mau tanya apa? Dihabiskan dulu. Makanannya dikunyah-kunyah dulu sayang. Kalau makan kan nggak boleh berbicara. Ditunggu, dikunyah-kunyah dulu. Nanti kesedak ya, langsung ditelan. Langsung ditelan, aman ya? Oke, mau tanya apa? Mau tanya apa nak? jam boleh beragam sama kelereng berangkatan jam 1 jam bisa beratnya berapaan 1 jam. Nah, kalau 1 jam mau diukur berapa kelereng, bisa dicoba anak-anak. Ada jam tangan? Ada jam tangan sini mau Ustazah praktekkan? Jam apa? Kalau jam dinding bisa dimasukkan, bisa 50 kelereng. Dipraktekkan. Kalau mau ngukur jam tangan tanah. Apa sih? Jam waktu. Apa? Apa sih? Maksudnya gimana Rizky? Mengukur apa sayang? Mengukur beratnya jam. Ya. Oh iya, nanti bisa dipraktekkan nak di rumah. Kenapa Ustazah bilang dipraktekkan? Misalkan nih, Ustazah mengukur jamnya Ustazah di sini, jam tangannya Ustazah. Tapi berbeda dengan jam tangannya Mas Rizky yang di rumah. Contoh, jam tangannya Mas Rizky itu misalkan yang tebel, yang apa itu plastik itu ya usia, misalkan jam tangannya anak-anak. Dengan jam tangannya Ustazah mungkin yang terbuat dari besi tentu berbeda hasilnya. Nah, supaya tahu beratnya jamnya Mas Rizky, nanti bisa praktek di rumah. Seperti Ustazah tadi, pakai gastok atau apa itu gantungan baju, pakai
plastik, terus kemudian pakai kelereng supaya tahu, oh jam tanganku beratnya 10 kelereng atau jam tanganku beratnya bisa juga 15 kelereng. Nah, tergantung bendanya. Begitu ya, Mas Rizky ya? Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Enggak. Enggak, sudah paham semua ya? Udah. Pinter. Jadi anak-anak memang untuk satuan tidak baku itu hasilnya tentu tidak akurat atau tidak tidak pasti. Nah, bisa berbeda-beda seperti yang Ustazah Diva tadi awal jelaskan, mengukur panjang dengan meteran, dengan mengukur panjang menggunakan jengkal, tentu hasilnya akan berbeda. Sama dengan mengukur berat. Mau mengukur berat mainannya Mas Raffi? Wow. Oke. Mau mengukur berat mobilnya Mas Raffi tadi menggunakan timbangan, pasti akan berbeda dengan menggunakan yang tidak baku, menggunakan kresek dan kelereng tadi, pasti akan berbeda hasilnya. Jadi anak-anak kalau penasaran mengukur timbangan yang tidak baku dengan menggunakan kelereng dan kresek tadi, silakan praktek di rumah. Nah, nanti kalau yang mau praktek boleh fotonya dikumpulkan ke Ustazah. Ustazah pengen tahu anak-anak di rumah juga praktek nggak ya? Nah, nanti anak-anak akan tahu secara langsung. Karena anak-anak kan belajarnya di rumah. Kalau di sekolah pasti akan Ustazah ajak praktek. Nah, hari ini di Zoom Ustazah sudah tunjukkan. Anak-anak kalau masih penasaran bisa mencoba nanti di rumah dengan menggunakan alat-alat yang sudah Ustazah contohkan tadi. Oke, nanti kalau ada yang mencoba boleh fotonya di-share ke Ustazah supaya Ustazah tahu anak-anak di rumah juga belajar praktek untuk mengukur berat benda. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz, diklik berikutnya. Ustazah akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Apa saja ya? Nah, kesimpulannya yang pertama, alat ukur panjang dan berat benda itu bermacam-macam. Tadi sudah Ustazah sampaikan ya, ada meteran, terus kemudian ada penggaris untuk mengukur panjang. Berat juga ada timbangan digital, ada timbangan yang tradisional, ada timbangan yang duduk ataupun timbangan yang berdiri besar itu. Terus kemudian mengukur panjang dan berat benda juga bisa menggunakan satuan tidak baku. Namun hasilnya tentu akan berbeda dengan yang menggunakan alat-alat yang baku yang sudah pasti. Terus mengukur panjang dan panjang benda dengan satuan tidak baku bisa menggunakan jengkal, depa, langkah, terus kemudian hasta dan lain-lain. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini. Kita kembali yang tadi Ustaz, ada tugas sebelum ini. Nah, ini anak-anak silakan berlatih yang ada di modul. Tadi sudah Ustazah sampaikan, ada di modul. Terus kemudian ada buku tema 4, subtema 4, halaman 156 sampai 158. Oke? Ini nanti bisa minta tolong Ustaz di screenshot untuk ini. Nanti saya mau share mengingatkan. Jadi ini tugas untuk anak-anak belajar di rumah. Oke. Nah, sekarang akan dilanjutkan. Nah, sama siapa ya? Sama siapa? Ustazah Tita tadi sudah sama Ustazah Diva. Akan dilanjutkan sama Ustadz yang bikin kita sehat siapa? Yang bikin kita sehat Ustadz siapa? Ustadz Rizky. Kita panggil Ustadz Rizky. Come here. Oke. Ustadz Rizky ya. Anak-anak mau diajak belajar apa Ustadz Rizky? Bentar ya. Ustadz Rizky bibirnya kok jadi merah gini? Sebentar. Sebentar ya, ini pengaturan warnanya agak sedikit merah merona ini, oke? Sebentar, biar dibenerin dulu sebentar. Tuh, Ustadz Rizky, bibirnya kok jadi merah gini ya? Oke, sebentar. Iya, merah merona ini.
Sebentar ya, ditunggu dulu ya, ditunggu dulu. Sudah. Coba itu aja di filter. Di pengaturan itu. Jadi Ustazah Rizkina. Ya besok. Kalau ini itu kan ini dulu. Padahal Ustadz Rizky ini enggak pakai apa-apa ini. Aku enggak lulus mundur. Aku enggak. Nah, Oh, iya. wes. Sudah ya? Oke, Sudah ya? Rizky mau ngajar apa? Nah. Keliru. Berarti zoom hijau. Oke, Ustadz Rizky hari ini mau mengajar apa Ustadz Rizky? Oke, anak-anak, hari ini Ustadz Rizky akan mengajak kalian semua untuk bermain permainan tradisional. Wah, pasti seru ya? Pasti dong. Oke, kalau gitu Ustazah Diva pamit dulu. Nanti kita akan pamit terakhir ya Ustadz ya, setelah Ustadz Rizky untuk pembelajaran matematika sama Ustazah Diva. Ustazah Diva akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz Rizky. Terima kasih Ustadz Diva. Oke, Mas, diperlihatkan anak-anak, Mas. Ustadz Rizky mau lihat dulu. Halo anak-anak, bisa dengar suaranya Ustadz Rizky? Halo. Ya, oke. Kalau Ustadz Rizky menyapa anak-anak dengan sebutan hai, anak-anak jawabnya halo. Kalau Ustadz Rizky menyapa anak-anak dengan halo, anak-anak menjawabnya hai. Paham ya? Paham ya? Oke. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Hai. Hai, halo. Oke, anak-anak masih semangat ya? Masih semangat kan? Semangat ya? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang ngantuk-ngantuk sekarang tepuk pipi. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk pipi. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, pada pagi hari ini Ustadz Rizky akan ini kita akan bersama-sama belajar ya permainan tradisional yaitu engklek. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum? Apa itu permainan tradisional engklek? Coba lihat anak-anak. Sudah tahu permainan engklek itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu engklek? Mungkin di rumahnya pernah bermain engklek? Kenapa? Nah, pinter ini Mbak siapa ini namanya ini? Mbak Kansa. Ya, Mbak Kansa. Ya, anak-anak, di musim pandemi seperti ini, kalian kan diwajibkan untuk tetap di rumah saja. Nah, jangan bosen-bosen ya. Biar nggak bosan gimana Ustadz? Anak-anak bisa berkreasi bersama orang tua ya, bisa membuat jus, boleh. Salah satunya juga bisa bermain permainan tradisional yaitu engklek. Nah, nanti Ustadz Rizky akan mengajak anak-anak ya, kita akan membuat pola engklek. Nah, atau biasa disebut engkle ya, kalau bahasa Surabayanya engkle. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Oke, Kak. Kakak tahu. Oke, ini gerak bertumpu, coba. Nah, gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menekan atau menolak telapak tangan atau kaki pada suatu bidang tertentu. Nah, saat kalian bermain engkle, kalian juga melakukan gerak bertumpu menggunakan satu kaki ya. Jadi nanti tata cara bermainnya anak-anak menggunakan satu kaki. Lanjut. Nah, ini dia ya. Ini ada gambar siapa namanya ini ya? Lina. Ya, Lina sedang bermain engkle. Nah, seperti ini engklenya ya. Ini Lina membuat pola pesawat. Ya, pola pesawat. Jadi anak-anak
untuk permainan engklek ini ada beberapa pola. Kenapa? Ya, jadi untuk engklek ini ada beberapa pola. Yang pertama ada pola pesawat seperti ini. Yang kedua ada pola gunung. Ya, yang ketiga ada pola baling-baling. Nah, supaya untuk mempermudah anak-anak dalam belajar dan bermain, Ustadz Rizky akan mencontohkan pola pesawat seperti gambar di samping ini. Ya, seperti ini. Ada berapa kotak anak-anak? Coba dilihat ada berapa kotak itu. Dihitung sama-sama ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinter. Ada 7 kotak. Ya, nanti silakan di rumah kalian membuat kotak jumlahnya 7. Coba itu. Nggak apa-apa. Coba itu Mas. Apa? 8. Nah, untuk alat dan gunting. Alat dan bahannya, anak-anak cukup mempersiapkan lakban warna hitam. Ya, ini isolasi lakban yang berwarna ya. Jangan yang berwarna transparan. Ya, yang berwarna hitam atau warna merah boleh. Warna kuning juga boleh. Ya, sama gunting ya. Ingat, penggunaan gunting anak-anak harus di bawah pengawasan orang tua. Dan cara penggunaannya juga harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri kalian sendiri. Oke, permainan tradisional engklek sangat populer di Indonesia. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh anak-anak. Ya, yang bermain biasanya 2 anak sampai 5 anak. Ya, cara bermainnya dengan cara anak-anak melompati petak demi petak dengan menggunakan 1 kaki. Nah, sudah bisa dibayangkan ya. Jadi anak-anak nanti tugasnya yang pertama membuat itu ya, membuat pola engklek. Ya, membuat pola engklek lalu kalian bermain di sana. Nah, divideokan, didokumentasikan berupa video. Nah, nanti boleh bermain dengan kakaknya, adiknya atau dengan ayah atau bundanya, boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini alat dan bahannya. Oke, anak-anak menggunakan seragam olahraga ya. Bersepatu ya, lalu membuatnya juga menggunakan lakban berwarna. Boleh warna hitam, boleh warna merah, boleh warna kuning, terserah bebas. Yang tidak boleh berwarna transparan, nggak kelihatan nanti garisnya ya. Yang ketiga adalah gunting. Dan yang keempat, ini yang paling penting, gaco untuk bermain. Nah, gaco itu adalah terserah bebas. Ya, bebas anak-anak menggunakan apa? Boleh menggunakan uang logam, boleh menggunakan apa lagi itu ya? Mainan yang kecil, jangan besar-besar ya. Kecil juga boleh. Contohnya kayak gini juga boleh. Ya, contohnya boleh kayak gini. Ya, nanti akan ada videonya. Oke, berikutnya. Oke, videonya coba dinyalakan, Ustadz. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Yaitu permainan tradisional Sonda, yaitu salah satu permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Permainan tradisional bukan hanya sekedar aktivitas bermain, namun telah menjadi kebudayaan yang tumbuh di Indonesia. Permainan Sonda dimainkan dengan cara melompat dengan 1 kaki. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan sikap tubuh secara lentur dan seimbang. Nah, sekarang yuk kita belajar dan bermain Sonda.
Keren ya. Nah, nanti anak-anak harus bisa membuat dan juga mempraktekkan ya seperti contoh video tadi. Ya, oke ya. Nanti akan ada videonya di YouTube, anak-anak bisa lihat cara bermainnya juga, dan jangan lupa ya pakai gaconya biar tambah seru untuk bermain tadi. Gaco. Iya. Kenapa? Coba anak-anak. Ya, ada yang tanya coba. Rizky bibirnya merah. Kenapa? Halo? Ada yang mau tanya? Ada. Apa? Halo ya, kenapa? Mau tanya apa Mbak Kansa, Mbak Nadira? Apa yang mau ditanyakan? Main engkleknya bisa pakai batu? Boleh menggunakan apa namanya? Batu bata ya, dikasih garis boleh, kreatif, pintar. Boleh. Yang pengen di rumah kan ada lantai ya, sudah ada kotak-kotaknya. Itu juga boleh. Kalau mau di lapangan dekat rumahnya juga bisa menggunakan batu bata atau pecahan genting. Ya. Genting. Ya, oke ya. So Indonesia. So Indonesia, Pak. Oke ya. Paham ya? Oke, paham? Ya, pintar. Nah, manfaat kalian bermain apa namanya tadi? Permainan tradisional. Apa tadi namanya? Engklek. Ya, manfaatnya adalah permainan engklek mampu melatih sistem motorik siswa. Yang kedua, melatih gerak keseimbangan siswa. Yang ketiga, melatih gerak lentur siswa dan membuat hati dan pikiran menjadi gembira. Oke ya. Jadi anak-anak meskipun Covid gini di rumah aja, anak-anak buat aja mainan di rumah, mainan sama adiknya, sama kakaknya, sama orang tuanya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, kalau pas hari Minggu kan pasti libur ya kan, ayah sama bundanya. Nah, mainan aja diajak enggak apa-apa. Hari Minggu boleh. Ya, boleh. Ya, biar enggak bosen di rumah terus gitu ya. Oke. Iya, oke. Oke, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan enggak? Coba. Enggak ada. Sudah paham semua ya? Oke, berarti anak-anak siap untuk membuat pola dan juga mempraktikkan permainan tradisional engklek. Permainan engklek berasal dari mana? Dari Indonesia. Jadi yang punya ya warga Indonesia ya kita-kita ini. Jadi kita harus melestarikan. Ya tidak boleh kebanyakan main Mobile Legend. Ya enggak boleh. Ya bermain apalagi itu ya permainan sekarang itu. Saya enggak tahu itu apa itu ya. Mainan engklek, mainan egrang, mainan apa lagi? Batok. Nah, itu permainan-permainan yang mengasihkan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Coba kalau kalian nggak percaya, nanti atau ke depan nanti kita akan belajar permainan tradisional. Di sekolah ada egrang, ada balok, ada apa lagi? Batok kelapa, ada. Ya. Oke, kita tetap masih belum bisa masuk, jadi kita tetap berdoa ya supaya anak-anak bisa segera masuk sekolah, bisa bermain di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman lagi, bertemu dengan ustadz dan ustazah. Amin. Oke. Kalau semuanya sudah paham, nanti tugasnya dikirim melalui Google Form yang akan Ustadz Rizky kirimkan. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian dari PJOK. Sekarang Ustadz Rizky panggil Usdiva, Usal, dan Ustita. Bagaimana anak-anak hari ini? Seru ya? Bagaimana tadi pembelajaran hari ini? Seru? Oke, banyak ya yang anak-anak dapatkan. Hari ini anak-anak belajar banyak sekali, mulai dari mengaji sama Ustazah Al tadi, surat Al-Ikhlas. Terus ada belajar huruf hijaiyah. Al-Ikhlas, aku sudah Al-Ikhlas.
Terus kemudian sama Ustazah Diva belajar tentang mengukur panjang benda, berat benda, dan terakhir sama Ustadz Rizky belajar tentang permainan tradisional yang menyehatkan ya Ustadz ya. Nanti anak-anak bisa belajar atau belajar apa itu? Mempraktekkan bermain di rumah biar nggak mainan gadget terus, nggak mainan HP terus. Jadi bisa bermain permainan tradisional yang sudah diajarkan oleh Ustadz Rizky tadi. Oke, ada pertanyaan yang terakhir sebelum Ustazah tutup anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, ada tambahan dari Ustazah? Sudah. Kita foto dulu ya. Oke, kita foto dulu sebelum. Wajahnya diperlihatkan di kamera. Siapa yang belum terlihat di kamera? Mbak Aziza, Mbak Rafandra, Mas Rafandra. Ayo, boleh bergaya sekreasi Mbak mungkin. Ayo. Aziza. Ayo. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Mbak Aziza kemana? Ayo Mas Mas Rafi. Rafandra. Mas Rafi. Sudah siap? Bentar. Nanti kita kali foto. Pink, Tiga kali abu-abu. ya. Ya, abu-abu pink. Gak sengaja. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, Bocah, gak kata ganti bocah. gaya. Gak kata bocah. Gak kata Ganti bocah. gaya. Kayak. Kayak tok. Ganti gaya, ayo, sekali lagi ya. 1. 2, 3. Dilarang merokok. Apa itu? Sudah? Ada lagi? Sudah. Slide-nya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih ya. Terima kasih pembelajaran hari ini anak-anak yang semangat semuanya. Nanti yang mungkin ada yang belum difahami bisa tanya kepada Ustadz Ustazah, bisa telepon ataupun japri lewat WA. Nah, ataupun di grup virtualnya ya. Kita tutup Ustadz Ustazah ya pembelajaran hari ini. Kita baca sama-sama hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.